Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan Ki Salifah di acara Ngopi Ngobrol Pikiran bersama saya di sini. Kali ini saya ditemani oleh para perempuan hebat. Di sebelah kanan saya Ibu Tuti Kusumawati yang kebetulan sekarang mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Bu, ya. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat datang di Pasar Seni Ancol, Bu. Terima kasih, Tempat Pak. yang legendaris di Jakarta. Dan di sebelah kiri saya Ibu Rina Jahrona, seorang perempuan cantik, keren, pengusaha properti dari Kirana Group, Nusa Kirana Group atau Nusa Kirana Group. Dan yang di sebelah kiri saya sana Ibu Suryani Motik, dia mantan Ketua Umum IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, sekarang menjabat sebagai Ketua Umum HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, juga di Palang Merah Indonesia, Bu Suryani, ya? Ya, betul. Sebagai Bendahara umum, ya. Jadi urusan keselamatan manusia di samping urusan cari duit, dua-duanya dia dapatkan. Harus seimbang, ya. Harus seimbang. Baik, ibu-ibu sekalian, sore ini kita akan ngobrol tentang Jakarta. Utamanya adalah agak longgar aja temanya, tentang perlindungan anak dan perempuan di masa pandemi. Karena kita sama-sama tahu bahwa di masa kesulitan biasanya adalah yang korban utama pertama adalah perempuan di dalam rumah tangga. Jadi kita pengen dengar sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI selama ini di dalam mencegah hal-hal yang semacam itu terjadi. Yang kedua, kita juga sama-sama tahu bahwa DKI sudah, khususnya di bidang ibu juga, sudah berkali-kali mendapatkan apresiasi, ya Bu, ya, dari berbagai lembaga yang mungkin juga masyarakat perlu dengar tentang hal-hal yang seperti itu. Baik, Bu, dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan itu apa saja, Bu, yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih Pak Ges dan Ibu sekalian serta pemirsa. Terima kasih. Ini pertanyaannya, saya kira Pemprov DKI Jakarta itu sangat berkomitmen, dan komitmennya ini sangat tinggi terhadap pemberdayaan serta perlindungan baik perempuan maupun anak, yang ditandai bahwa komitmen ini ditetapkan dalam Perda RPJMD tahun 2017. Sudah ditetapkan dalam Perda, Bu? Perda 6 tahun 2018 tentang RPJMD DKI Jakarta tahun 2017-2022. Dan tidak itu saja, ini betul-betul kemudian di background menjadi rencana tahunan, dan rencana tahunan ini ditetapkan dalam Pergub, lalu kemudian juga item-item action plan-nya itu ditetapkan di dalam keputusan gubernur tentang kegiatan strategis daerah. Jadi perlindungan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak itu merupakan salah satu kegiatan strategis daerah yang setiap tahunnya ini kita lakukan terus pengembangan programnya. Di antaranya, ya Pak, ya, kalau kita ambil garis besarnya, yang pertama ini tentu saja bagian upstreamnya, bagian upaya pencegahannya, upaya-upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagian keduanya adalah downstreamnya atau hilirnya, di mana hal itu jika terpaksa sudah terjadi tindak kekerasan, kemana harus datang. Nah, di bagian hulu atau upstreamnya itu upaya-upaya kita melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, Pak, kita lakukan secara simultan dengan berbagai stakeholders yang ada, mulai internal di Pemprov. Di Pemprov itu tidak hanya terbatas dari organisasi perangkat daerah saja. Yeah. Misalnya kalau untuk anak sekolah, ya kita dengan institusi dinas pendidikan, tapi materinya dari kita, gitu kan, Pak. Kemudian kalau untuk di transportasi umum, ya kita dengan dinas perhubungan serta BUMD operator transportasi umum kita. Transjakarta dan lain-lain. Transjakarta, PT MRTJ, PT LRTJ itu sudah punya, Pak, pos SAPA, pos sahabat perempuan dan anak di masing-masing halte, masing-masing. Jadi gini, Bu, saya ingin menarik, kan selama ini ada percakapan
dari Pak Gubernur yang concern betul menyatakan bahwa Jakarta harus menjadi kota layak anak. Betul. Itu breakdownnya seperti apa, Bu? Nah, breakdownnya itu bahwa ya kota layak anak ini kan punya beberapa klaster 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap klasternya ini kita coba mulai dari pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak ini Pak, misalnya contoh dari dia punya nggak akte kelahiran, itu salah satu kan. Pemenuhan hak apa lagi? Pendidikan, kesehatan, kemudian hak dia mendapat pengasuhan yang baik dan sebagainya. Ini kita lakukan dengan berbagai elemen masyarakat yang ada. Tidak terbatas organisasi perangkat daerah saja, tapi juga organisasi perempuan, organisasi LSM, itu misalnya pemerhati perempuan dan anak juga terlibat. Banyak sekali yang terlibat dengan kita, perguruan tinggi pun terlibat. Kita melakukan kampanye bareng secara kolaboratif, karena Jakarta ini memang didesain untuk menjadi sebuah kota yang kolaboratif, dan kegiatan kami pun secara kolaboratif. Contoh terakhir kemarin ini Pak ya, setiap tahun itu 16 hari kita berkampanye, tapi kita tidak akan berhenti hanya 16 hari. 16 hari ini trigger Pak untuk menggalang sebuah kekuatan, yang kekuatan ini kita harapkan terus bergulir di luar yang 16 hari itu. 25 November sampai 10 Desember, di mana 25 November itu representasi dari Hari Anti Kekerasan Internasional. 10 Desember ini adalah Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Jadi kita marching, ibaratnya marching dan maraton 16 hari. Kemarin itu kita menggalang kolaborasi dengan perguruan tinggi, dengan influencer, dengan berbagai pihak. Jadi selama ini sudah jalan Bu ya? Sangat jalan. Tepatnya mulai kapan sih Jakarta concern terhadap hal-hal semacam ini yang secara ini masuk dalam regulasi, masuk di RPJMD? Yang eksplisit ada menuliskan pemuliaan perempuan, eksplisit pemuliaan kata-kata pemuliaan perempuan, pemberdayaan perempuan dan anak itu di RPJMD 2017-2022. Eksplisit pemuliaan perempuan, perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan juga kaum disabilitas, itu eksplisit ada di RPJMD 2017. Jadi kalau sebagai kota besar sebenarnya kita agak terlambat ya, sebagai regulasi yang langsung mencantumkan itu ya. Tapi walaupun terlambat, alhamdulillahnya lebih baik. Saya ingin beralih ke Bu Suryani. Dia dosen juga sebenarnya. Ada profesi lain yang saya belum kasih tahu sebagai dosen. Karena Bu Suryani ini adalah doktor. Banyak betul gelarnya. Bu Suryani, dalam konteks itu, Anda melihat Jakarta, melihat peradaban yang sedang dibangun ini. Kan ini kan sebenarnya membangun peradaban, seperti integrasi transportasi, menyatukan orang di ruang publik, melindungi perempuan dan anak. Ini kan peradaban modern kan. Apa yang Bu Suryani lihat sementara ini, sekarang ini? Saya kira gini, saya setuju sekali ketika Pak Gubernur meresmikan MRT, bilang yang dibangun ini bukannya moda transportasi saja, tapi peradaban. Nah, peradaban itu apa? Peradaban kan berarti akar kunci dari peradaban itu adalah behavior, adab. Kan kalau orang Arab, orang Islam bilang adab. Adab itu apa? Behavior, perilaku yang diterima oleh standar internasional, regardless apa agama dan sebagainya gitu. Lalu perilaku modern itu apa? Perilaku modern itu sebenarnya kalau di Islam sih jelas akar dasarnya kita rahmatan lil alamin, agama menghargai sesama orang, respect, tempat itu selalu ada buat setiap makhluk di bumi ini. Jadi mulai makhluk di bumi ini apa, itu yang saya lihat dari Pak Anies, mulai dari binatang dikasih tempat gitu loh yang layak kan, kemudian tumbuh-tumbuhan ada tempat yang layak juga, kemudian anak kecil, disabilitas, perempuan, orang tua. Nah ini kan peradaban. Orang yang beradab itu orang yang mampu menghargai regardless level, ras, suku, bangsa, dan agama. Gitu. Dan itu memang ajaran agama. Kebetulan saya agama Islam. Jadi saya sangat memahami itu yang sudah lama ditinggalkan.
Nah ini yang saya lihat yang dibuat oleh Pak Anies Gubernur, bagus sekali. Dalam konteks terhadap bagaimana menyelamatkan perempuan dan anak di pandemi ini, saya sangat tertarik sekali. Karena kebetulan saya lama berkecimpung dengan dunia perempuan, gitu. Mulai dari mahasiswa, ketua Kohati dulu, mahasiswa perempuan gitu, sampai saya perlu terangkan sedikit tentang Kohati itu. Kohati itu Korps HMI Wati. Bu Yani adalah seorang ketua umum Kohati cabang Jakarta yang di masa itu dia merubah warna cabang Jakarta yang tadinya buram menjadi cerah, menjadi penuh warna. Dan pada saat itu saya adalah juniornya. Silakan Bu. Ya, saya lihat, jadi saya sangat akrab. Betul sekali yang Pak Ges di awal prolognya mengatakan, dan itu juga laporan ke saya. Ketika kita jadi pemimpin perempuan, pada saat yang bersamaan kita menjadi seorang ibu buat anggota kita, menjadi seorang sahabat buat anggota kita. Kalau anggota kita yang tua, kita juga menjadi anak buat anggota kita. Nah, laporan yang masuk ke saya pada saat pandemi ini, atau pada saat terjadi krisis, kapanpun krisisnya, pasti victimnya adalah perempuan. Jadi kalau Pak Anies bikin program menyelamatkan perempuan, itu menyelamatkan bangsa, menyelamatkan anak. Pada saat mengedukasi perempuan, berarti mungkin saya punya usul ke depan gitu ya. Ini programnya bagus, tapi saya kemarin ketika diminta sama Pak G, saya melakukan research kecil-kecilan. Mungkin karena background saya, selain saya pengusaha, saya ngajar gitu. Jadi saya pengen tahu, saya riset kecil-kecilan di kalangan saya aja. Sejauh mana mereka paham program ini, sejauh mana mereka yang punya masalah menggunakan ini. Kelihatannya masih memang belum tersosialisasi dengan baik. Dan mereka mengakui setelah tahu program ini, oh ini program bagus gitu. Dan memang kita butuh. Dan saya setuju dengan Bu Tuti bahwa ada upstream, ada downstreamnya. Upstreamnya, pencegahannya, dan program Pak Anies ini bagus di masa pandemi saya lihat. Misalnya apa? Kenapa orang melakukan kekerasan? Biasanya kan karena nggak punya uang gitu. Jadi misalnya programnya yang terpadu itu nanti bagaimana jackpreneur terhadap perempuan diperkuat. Pada saat, karena kita nih sama-sama pengusaha ya, bagaimana memperkuat supaya kalau suaminya di PHK, istrinya masih bisa jadi backup untuk tulang punggung ekonomi keluarga. Itu jackpreneurnya diperkuat supaya kuota perempuannya diperbanyak, baik pendidikannya, kemudian kesempatan berusaha, kemudian yang dibutuhkan oleh nanti jackpreneur ini apa? Kan mesti dari supply chains-nya, selain pendidikannya, permodalannya, dari perbankannya, bantuan UKM-nya, sampai pemasarannya ke BUMD, bahkan kalau perlu dibuatin ini di sini nih produk-produknya. Gitu. Tentang perempuan ingin memberikan sedikit informasi. Sekarang ini di Pemprov ya, Kepala Dinas Perempuan itu bidang-bidangnya strategis semua. Ini terus Kepala Dinas Kesehatan perempuan, Kehutanan dan Taman juga perempuan, terus apa lagi tuh? Kepala Biro. Apa? Iya, Kepala Biro. Asisten Perekonomian Perempuan. Ada satu hal yang tidak pernah terjadi di Jakarta. Sekdanya perempuan. Oh, Bu Sri Haryati itu sekda yang walaupun PLT sementara ini, tetapi dia ikut kompetisi dan sekarang kan sudah terpilih 3 ya. Dan dia menjadi calon nomor 1 tingkat ininya. Jadi nomor 2, nomor 3-nya nanti, jadi dia nomor 1 dalam artian penilaian terbaik, dia mendapat penilaian terbaik. Jadi benar-benar perempuan mendapat tempat. Mudah-mudahan ini juga nanti terrefleksi dalam program-programnya. Jadi saya ingin lanjutkan tadi, itu bagus ya. Jadi di upstreamnya pencegahan itu kan berarti ekonomi. Nah nanti itu kalau misalnya ada saluran bantuan, ini karena nggak mungkin enggak selama pandemi dan 2021 saya udah lihat DKI itu memberikan juga BLT, bantuan langsung tunai. Nah bantuan langsung tunai untuk apakah jackpreneurnya, nah itu kalau jatuh ke perempuan, ke program-program yang sudah disiapkan, itu juga bisa akan mencegah gitu loh, mulai pendidikan, penguatan ekonominya, supaya kenapa? Karena ada beberapa memang kekerasan itu karena kalau misalnya nggak punya uang, kalau di rumah tangga
anak kan mesti makan, sekolah tetap mesti bayaran walaupun di rumah. Sementara suami di PHK atau gajinya dipotong 50%. Nah kalau nggak ada backup dari istri yang bantu yang supaya bekerja, nah pasti kan marahnya lagi ke istri. Nah istri marah ke suami kan agak susah. Ini untuk di ujung, di Jadi upstreamnya. muaranya di ekonomi ya. Ekonomi. Ini coba lihat, saya hafal banget mulai waktu krisis 98. Krisis 98 tuh saya ketua UAPI. Yang saya lakukan pada saat itu saya minta sama Pak JK. Pak, tolong kumpulkan, saya bilang, direktur bank. Jadi dikumpulin sama Pak JK, waktu itu BI belum ada OJK, dikumpulkan seluruh dirut bank, dirutnya bank BUMN yang masih bisa ikut diatur. Saya bawa data, anggota saya seluruh Indonesia. Saya bilang, Pak, ini tolong dibantu, ini bisa kelihatan track record. Waktu itu kita ngejalanin credit circle. Jadi program bergulir, bantuan 20 juta, 25 juta, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta. Dan berjalan nih. Berjalan dan tingkat ini yang tidak bayarnya tuh sampai 0,0 sekian persen. Jalan lancar. Sama Pak JK dikasih tahu, ini datanya, tolong you bantu ya, ini perempuan-perempuan gitu. Nah itu dibantu, terus bikin program pelatihan di IWAPI. Jadi training. perempuan itu untuk bayar hutang itu Paling coba tanya sama bank ya, tanya di bank, itu perempuan paling takut ngutang. Kalau ngutang paling cepat bayar. paling cepat bayar. Paling cepat bayar. Dan kalau nih pengalaman saya ya, kalau dia dikasih jatah ngutang 1 tahun, 8 bulan juga bisa diselesain, nggak mau pusing. Itu benar kan? Ini Iya, pengusaha iya, nih. iya. Mau Ini- yang ini- level kecil, yang level Ini menarik besar. ini menarik gitu. ini ya. Jadi- Antara kekerasan muaranya di ekonomi, Betul. lantas perempuan yang diberikan kesempatan Ya. untuk mendapatkan pinjaman. Betul. Dan saya kira itu langkah cerdas ya. Ya, harusnya Ini bisa. tolong ditahan dulu dengan dilakukan. segala kecerdasannya karena saya butuh menyimpan dalam-dalam ini info-info semacam ini. Kita mulai lagi dengan Bu Rina yang praktisi sebagai pengusaha di Jakarta. Bu Rina melihat kondisi pandemi yang seperti ini yang sekarang ini ya, lantas dengan refleksi akhir tahun yang sudah berjalan, terus ke depan bagaimana Bu Rina melihatnya dalam konteks baik dari sisi properti ataupun hal-hal lain yang Bu Rina kerjakan selama ini. Pertama, saya melihat perubahan Jakarta dulu ya Pak ya. Baik, silakan. Perubahan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini memang benar-benar kalau bahasa milenial itu keren, goks gitu, keren banget, Gokil habis. gokil abis, Gokil goks, abis. ya. Terutama di daerah Sudirman kita udah punya segala macam jembatan yang indah. Kebetulan background saya kan pembangunan, interior desain yang indah-indah lah. Jadi saya terpesona banget melihat perubahan Jakarta itu yang benar-benar keren Pak. Dan sering lihat IG-nya Pak Ges. Oh iya, dari Jakarta zaman jebot kayak begini sampai sekarang yang benar-benar berwarna-warni, warna pink, warna ini benar-benar ya. Saya Feminin. mengatakannya itu dalam bahasa saya ada sentuhan ibu di jalan-jalan raya Jakarta Iya, benar sekarang. sekali. Kalau dulu itu kan nggak ada, Keras, semua ya. serba keras ya. Dulu keras Sekarang banget. itu ada sisi Ya, feminisme. benar. Kayak daerah Senen kan kita mau lewatin situ kan Seram. sekarang indah. Terus kalau di Jembatannya juga penyeberangan. nah ya itu keren banget. Walaupun saya belum ke sana tapi saya lihat di foto-foto keren banget. Kalau dari sisi properti zaman pandemi ini ya semua pasti kena imbasnya ya Pak ya. Kita agak slow down, apalagi mall banyak yang minta free rent. Ya udah kita kasih, daripada mereka kabur kan, ya kita kasih free rent. Yang penting mereka tetap bisa. Karena kan gini Bu, saya melihat ya pengalaman saya di mall-mall itu paling banyak karyawan yang melayani itu perempuannya. Ya. Nah, Ibu sebagai pengusaha melihat situasi semacam itu gimana itu? Apa saja yang selama ini sudah dilakukan? Kalau itu mereka kan tanam-tanam gitu bukan langsung dari perusahaan saya ya. Iya. Mereka tetap
tetap bekerja, cuma mungkin dibagi shiftnya. Oh, shiftnya dibagi ya. Shiftnya dibagi, dan memang kan sekarang jamnya lagi dibatasi banget nih pembukaan mall ya. Apalagi mall saya ini kan Besok udah jam 9. beef and beverages, food and beverages aja, seperti kayak Citos gitu. Jadi ya terus terang masih agak sepi lah kalau mau. Masih agak sepi. Masih agak sepi. Tapi ikhtiar untuk melindungi karyawan tetap. Oh ya? tetap ikhtiar tetap. Ya alhamdulillah di perusahaan saya itu nggak sampai 20% lah cut ininya. Nah, terus dalam konteks perlindungan perempuan seperti apa? Karena kan di perusahaan-perusahaan besar umumnya itu karyawan perempuan seringkali mengalami pelecehan, seksual segala macam. Apa yang selama ini Bu lakukan dalam konteks perlindungan semacam itu? Alhamdulillah di perusahaan saya tanpa saya paksa mereka untuk ininya sudah hampir 98% sudah berhijab semua. Oh, gitu. Ya itu mungkin melihat saya bagaimana ya, dan ya itu untuk keselamatan ini memang didulukan, misalnya jam kerja perempuan itu lebih ngajuin ininya selesainya biar pulang duluan kayak gitu. Jadi secara teknis sudah dilakukan lah Sudah, ya perlindungan semacam perlindungan. itu untuk menyelamatkan mereka ya. Ya. Baik Bu Rina, terima kasih banyak. Saya kembali lagi kepada Ibu Tutik. Bu, selama ini perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dan lain-lain itu sudah berjalan Bu ya. Terus sudah berapa penghargaan yang didapat selama 2020 atau 2019? Ya. Ada, maksud saya gini, ada nggak apresiasi dari luar itu terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu? Ya baik Pak Ges, kalau boleh saya urutkan dari yang terakhir yang tahun 2020 ini, karena banyak sekali kementerian dan juga badan-badan internasional yang menghold pemberian penghargaan. Jadi di 2020 ini praktis untuk yang biasanya tahunan itu digelar itu tidak ada. Namun ditiadakan di tahun 2020. Namun demikian kami mensyukuri bahwa upaya kolaboratif bersama kami kemarin ini selama 16 hari melakukan kampanye tiap hari nih Pak. Kampanye kita secara daring, ada webinar, ada talk show dan sebagainya seperti itu. Setiap kali kita melakukan webinar ataupun talk show, peserta kami itu rata-rata 5.000, 6.000 pesertanya rata-rata. Jadi kita kombinasi antara Zoom dengan media sosial, jadi kita optimalisasi media sosial kami, dan satu hari itu kami bisa tiga batch, pagi, siang sampai sore bisa 3 batch satu hari, dan secara total 16 hari ini kami ditonton hampir 800 ribuan seperti itu, termasuk ketika saat kami melakukan acara maupun setelahnya. Jadi periode 25 November sampai 10 Desember itulah hampir 800 ribu. Jadi dan itu peminatnya lumayan banyak ya? sangat, dan kami macam-macam ininya Pak, macam-macam materinya, mulai dari bagaimana kita menghadirkan keceriaan di dalam rumah ketika mereka berada di rumah untuk yang punya anak, toddlers, teenagers ya, kemudian juga bagaimana berpacaran yang sehat, yang menghindarkan diri dari tindak kekerasan, karena sekarang tindak kekerasan pun terjadi di saat ketika berpacaran semakin meningkat juga, tidak hanya suami istri yang sah. Nah, itu kemudian kami dianugerahi di tahun 2020 ini Pak penghargaan dari Rekor Museum Muri ya, Muri rekor dunia dengan penyelenggaraan kampanye secara daring dengan penonton terbanyak. Nah di tahun 2019 itu penghargaan yang kami terima ini ada 4. Yang pertama pelopor provinsi layak anak dari Kementerian PPPA. Jadi sebagai pelopor. Jadi yang mulai. Nah, pelopor ini dengan mayoritas kota dan kabupaten mengalami peningkatan status kota layak anaknya itu di tahun 2019. Jadi di Indonesia ini yang menyandang gelar pelopor ini nggak banyak. Kemarin itu 3 atau 4 provinsi saja, salah satunya adalah DKI Jakarta. Dari 34 provinsi, dari 34 hanya 3 atau 4 saja? 4 provinsi, ya, yang menyandang gelar pelopor. Saya prihatin dengarnya, karena itu melambangkan peradaban sebuah negara.
Tapi yang lain barangkali di bawah pelopor sih Pak. Ini kan pelopor tuh sebuah kayak semacam grade ya. Iya memang, tetapi kan itu berkaitan dengan gagasan, dengan ide, dengan respect kita, dengan concern kita terhadap sebuah bangsa, terhadap perempuan dan anak, itu sangat berkaitan gitu ya. Tetapi oke lah, itu memang itu yang harus kita hadapi gitu. Terus Bu? Yang selain itu di tahun 2019 pun kami mendapatkan kelembagaan UPTD PPPA kami ini pelayanan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini terbaik di Indonesia dari Kementerian PPPA. Terbaik di Indonesia di tahun 2019 dari Kementerian PPPA juga. Lalu kemudian pemerintah daerah yang peduli anak dari KPAI di tahun 2019 juga. Lalu kemudian provinsi yang memiliki komitmen melindungi anak dari Save the Children tahun 2019 juga. Jadi di samping pemerintah juga ada KPAI, ada juga Save the Children. Jadi banyak lah ya dapatnya ya. Dan di tahun 2018 yang lalu ini ada anugerah Parahita Eka Praya dari Kementerian PPPA ini untuk kategori utama. Ini terkait dengan pengaruh utama gender dan juga pembina kota layak anak terbaik tingkat provinsi dari Kementerian PPPA juga. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin melangsungkannya ke Bu Yani soal-soal kayak gini. Ini karena concern saya juga. Kita bicara agak melebar sedikit, agak menasional. Mungkin saya salah. Saya harap ini salah. Sepertinya ada gap yang besar, ada jarak yang lebar antara Jakarta dengan daerah lain-lain ya. Kalau dalam konteks pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, pola pandang, pola pikir gitu dalam hal semacam itu, yang memang selama ini tidak banyak dibahas. Jadi bagaimana menyetarakan antara Jakarta dengan daerah-daerah lain dalam hal seperti ini nih? Ya, karena ini kan bukan persoalan hanya Jakarta, persoalan nasional. Betul. Secara umum memang ya pengaruh utamaan gender itu menjadi isu nasional secara umum. Kemudian penelitian juga yang dilakukan, misalnya pengaruh utamaan gender itu mulai di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan. Dan memang betul, semakin modern satu negara, semakin concern terhadap itu. Perusahaan-perusahaan misalnya, perusahaan-perusahaan multinasional itu lebih memberikan tempat kepada perempuan daripada perusahaan-perusahaan lokal, nasional, gitu. Jadi yang internasional, multinasional, mereka selalu concern di posisi direksi, di posisi komisaris, gitu. Dia secara tidak langsung menginginkan ada perempuan yang ada di Ancol baru tahun ini ada perempuan direksi. Dan penelitian menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang di mana BOD-BOC-nya ada perempuan jauh lebih produktif daripada yang tidak. Warna perempuan itu sangat dominan, gitu. Jadi sebenarnya dan betul memang kita masih isu di tingkat nasional pengaruh utama gender. Kemudian saya sendiri mengalami, misalnya pada awal-awal tuh waktu kembang gitu. Ini ibu nggak ngerti, panggil deh suami ibu, Pak yang mau usaha saya gitu loh. Yang mau usaha saya. Jadi kesannya itu masih perempuan tuh masih penderek, masih pengikut, itu swarga nunut neraka patut, itu budaya dulu orang Jawa itu masih gitu loh. Jadi masih belum. Nah di kota besar sudah mulai terbuka. Generasi misalnya di Jakarta, Bandung itu terbuka. Tapi sayangnya ini tidak diikuti oleh misalnya pemerintahannya, terus kemudian perusahaan-perusahaan nasional. Kebijakan nasionalnya gimana Bu Yani melihat dalam konteks kebijakan nasional? Kita mau lihat politik anggaran. Coba dilihat. Anggaran Kementerian Perempuan di antara semua kementerian paling kecil. Paling kecil. Jadi kita lihat concernnya terhadap. Jadi kalau misalnya mau dilihat concern terhadap perempuan, katanya politik anggaran kan? Iya. APBD, APBN, coba di APBD-nya lihat. Mana berapa sih budget untuk program-program yang punya kaitan langsung terhadap perempuan? Nah di situ baru kita bisa lihat concern nggak ini satu pemerintahan gitu terhadap program-program perempuan. Berapa biayanya, kegiatan apa saja yang dilakukan? Dan masih menganggap aduh gender gitu loh. Orang masih menganggap perempuan ini secara umum masih melihat aduh ini isu lama nih, fluffy stuff gitu. Yang kayaknya kayak karet gitu loh, bisa diulur tarik.
Padahal kan isunya nggak seperti itu, gitu. Nah, yang diinginkan pengaruh utama gender itu adalah program perempuan itu masuk di dalam setiap, kayak di DKI misalnya, bukan hanya dinas keperempuanan, tapi juga bidang-bidang yang lainnya. Kalau memang perempuan itu mampu beraktivitas, kenapa tidak dikasih tempat? Iya. Dan jelas memang studi juga membuktikan bahwa perempuan yang dapat posisi tertentu perjuangannya itu 3 kali lipat lebih daripada laki-laki. Kata dia habis. Nggak mudah gitu perjuangannya, belum lagi stigmanya. Lanjutin aja. Terus kemudian dianggap ambisius, dianggap mengalahin suami, Dan menakutkan. dianggap semua deh, dianggap nggak hormat sama suami, dianggap dan sebagainya. Padahal kita di luar pemimpin, di dalam tetap aja kita ibu rumah tangga. Kita istri yang kalau suami teriak kita diem. kan itu. Nah, stigma itu, behavior seperti itu di budaya kita yang male chauvinist itu masih belum bisa diterima gitu. Jadi kalau misalnya perempuan sama-sama bisnis sama suami setara, kalau di luar ya mestinya setara, di dalam lain lagi. Nah, itu belum bisa. Nah, itu ke bawah. Padahal peradaban itu apa? Peradaban kan pada saat kita bisa menghargai satu sama lain, nggak lihat dia laki atau perempuan, kan begitu. Nah, Menarik, itu yang belum ada. menarik sekali. Selain menarik, saya mendengarnya seperti curhat atau omelan gitu ya. Tapi omelannya itu berbobot gitu. Bukan omelan yang Ini saya nggak ngomel, ini data dan data dan fakta. Dan memang harus ngomel. Memang harus ngomel karena kalau nggak diomelin mereka respeknya kurang. ya, udah ya. Terus saya ingin ke Bu Rina ya Bu ya. Jadi saya tuh agak lumayan surprise juga di shelter sekarang ini bukan hanya musola disediakan, tapi juga ada tempat pumping untuk perempuan. Nah, Ibu Rina melihat hal-hal semacam itu gimana nih Bu? Apakah itu sesuatu yang penting atau itu cuma hanya mengada-ada gitu kan? Itu yang penting banget karena memang itu kebutuhan wanita ya, terutama ibu yang bawa anak-anak lagi masih balita ke mall. Mall saya juga saya sendiri yang rapihin, saya sendiri yang dekor. Langsung Ibu sendiri yang dekor? Ya, ada 2 nursery room ya, namanya nursery room itu saya benar-benar concern di situ. Dan alhamdulillah memang terpakai banget untuk ibu-ibu yang harus menyusui nggak bisa di ruang publik kan, atau di luar gitu, mereka ke sana. Kalau zaman dulu kan menyusui tinggal ditutupin kain aja biasanya. Kalau sekarang ada tempat khusus. Ada tempat khusus. Itu peradaban. Itu peradaban. Dan, ada lagi itu peradaban. Ya, musolanya juga saya benar-benar pisah jauh dari musola laki-laki, musola perempuan itu benar-benar saya pisah. Jadi ada privasinya lah. Ada privasinya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu Rina ya. Apa harapan Ibu terhadap Jakarta ke depan Ibu? Selain yang sudah ada sekarang maupun kritik-kritiknya, silahkan aja. Harapan saya Jakarta itu akan lebih menjadi kota yang lebih aman buat wanita, buat anak-anak, dan nyaman. Saya sudah sering lihat udah ada tempat parkir khusus di mall-mall khusus untuk wanita, untuk ibu-ibu, di gerbang-gerbang kereta. Mungkin bukan cuma Jakarta aja ya, Jakarta mana, Bogor segala macam. Bus juga kan udah ada tempat khusus duduk khusus wanita, orang ibu hamil, manula. Nah, saya harap sih lebih diperhatikan penggunaannya maupun fasilitas untuk wanita-wanita. Jadi kita sudah semakin beradab lah Ya. dalam konteks itu, semakin termodernisasi. Bu Yani, silakan harapan-harapannya ke depan. Kalau ada, karena yang seperti ini biasanya Pak Gup dan jajarannya nonton. Oke. Saya kira begini. Kita pengen ngelihat Jakarta itu betul-betul jadi barometernya bukannya hanya Indonesia, kalau bisa untuk Asia Tenggara. Asia Tenggara.
itu kan bukan hal yang tidak mudah, bukan hal yang sulit gitu ya. Terutama karena topik kita adalah untuk ibu dan anak gitu. Jadi bagaimana Jakarta ini menjadi kota yang friendly buat ibu dan anak, kemudian kota yang bisa mengakomodir semua lapisan, semua agama. Stigma-stigma terhadap bahwa gubernur ini hanya concern terhadap agama ini itu menjadi hilang, tidak ada. Dan memang kenyataannya kan begitu. Peradaban kan tidak kenal agama, itu regardless religion dan regardless juga status sosial kan. Contoh yang paling mudah adalah kita lahir di Jakarta, besar di Jakarta, baru pertama kalinya adanya namanya Christmas Carol 2 tahun terakhir ini. Jadi kalau dikatakan gubernur diskriminatif, intoleran, itu hanya dengungan karena faktualnya tidak ada yang kebijakan yang semacam itu. Iya, ini masalah, betul. Biasa. Kita hidup di era medsos yang hoaxnya kiri kanan, kalau nggak rajin-rajin ngelihat, kita kadang-kala sudah saru nih mana yang benar, mana yang hoax gitu loh. Jadi memang mesti butuh ketelitian tersendiri gitu. Dan ruang-ruang terbuka itu banyak sekali. Jadi kalau memang di Jakarta ini kan orang kangen sama butuh fasilitas umum ya, dan itu banyak dulu tuh hampir tidak ada gitu. Fasos, fasum tuh fasilitas sosial, fasilitas umum itu kan kenyamanan buat anak bermain. Dan kita bisa lihat majunya kota pada saat masyarakatnya itu difasilitasi untuk ruang gerak anak-anak, tempat bermain, tempat main perosotan. Nggak semua orang di rumahnya punya ayunan. Dia ke ruang publik kan aman, ibunya juga ngerasa nyaman, nggak bayar. Nah itu mahal. Kemudian di situ ada ruang juga penitipan anak, ada ruang juga kalau misalnya mau ganti popok dan sebagainya. Nah itu mahal. Dan dulunya ya terus terang aja zaman saya kuliah di luar negeri, saya memimpikan kapan ya Indonesia atau Jakarta punya fasilitas ini. Dan alhamdulillah itu sekarang ada. Dan saya kira itu perlu diperbanyak, bukan hanya di kota-kotanya, pusat kotanya, tapi juga di perkampungan. Jadi kalau ada tanah-tanah, kan saya sepanjang jalan nih ngeliat nih, banyak kelihatan sebenarnya rumah-rumah yang tua, yang sudah tidak terpakai, kemudian yang penghuninya juga sudah ada, di kampung juga begitu. Kalau ada tanah-tanah kosong, Pemda DKI bisa memanfaatkan itu, karena di DKI rumah sudah menjadi sangat mahal, tapi kalau disediakan ruang terbuka di kampung-kampung, untuk keamanan, kenyamanan di setiap lurah gitu ya. Di satu kelurahan ada ruangan terbuka buat ibu dan anak buat main gitu. Itu akan sangat menarik. Edukasinya. Saya tambahkan informasinya bahwa ini kalau di jalan raya ya, tanah-tanah kosong yang dimanfaatkan untuk taman, itu PBB-nya selama itu belum dipergunakan, itu dikasih keringanan 50%. Good. Itu policy yang bagus. Terus yang kedua, DKI sekarang sedang membangun berbagai taman-taman bermain yang bukan hanya tamannya dibuat cantik, tapi jarak antar taman itu dihitung, jarak daya kemampuan burung terbang. Jadi dengan burung terbang itu bisa menjangkau setiap taman, maka burung-burung itu akan kembali lagi untuk hidup di Jakarta. Betul. Jadi dihitung sampai ke. Dan itu sebenarnya bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, tidak harus semuanya pakai budgetnya Pemda DKI atau komunitas-komunitas yang punya ketertarikan, termasuk mengedukasinya. Jadi kalau misalnya ada di tingkat kelurahan, kebayang itu masa depan anak-anak Jakarta pasti akan jauh lebih sehat karena mereka keluar walaupun rumahnya sempit. Udah atau belum ya? Setahu saya sudah. Taman khusus kucing. Ya. Jadi Jakarta emang itu Jakarta tuh memang kelebihan dari populasi kucing. Jadi kucing-kucing itu punya taman sendiri untuk para pecinta kucing memberi makan di situ apa segala macam. Kenapa saya tahu? Kebetulan saya lagi didatangin terus oleh yang memang ada taman anjing sudah ada, penyayang anjing banyak, kucing belum. Padahal kucing tuh populasinya kelebihan di Jakarta. Jadi saya kira memang ke depan kegiatan-kegiatan yang bisa mengakomodir semua lapisan. Tidak hanya di kota di pinggir jalan besarnya, tapi masuk di kampung-kampung. Kampung itu lebih membutuhkan karena di kampung itu pasti rumahnya petak, terus tempatnya untuk
anak beraktivitas susah, buat ibu juga, dan juga itu nanti perlu tuh PKK diaktifkan kembali untuk mengedukasi soal kesehatan ibu dan anak gitu. Terus gizi juga itu perlu itu. Kemarin kita sudah diskusi tentang stunting. Ya, itu. Di stunting itu bukan Karena persoalan kemiskinan, betul. tapi itu juga persoalan pengetahuan. Betul edukasi. Karena kemiskinan di kota, kalau itu terjadi lebih berat daripada kemiskinan di desa. Di desa orang masih bisa nanam, di kota kan enggak. Gitu. Jadi bersyukurlah Jakarta tidak termasuk dalam 10 besar yang orang miskinnya ada, bersyukur gitu loh. Jadi itu saya kira perlu dikikis lagi lebih jauh lagi, dan di pandemi ini potensi untuk naik kemiskinan harus dicegah dengan program-program seperti itu. Terima kasih banyak Bu Suryani. Ibu Tuti, demikian diskusi kita sore ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak atas keterangan-keterangan yang diberikan kepada kita semua. Kepada teman-teman ngopi bareng, ngobrol pikiran bareng Desa Rifa, acara ini akan berakhir, dan sebelum berakhir seperti biasanya kita ada merchandise dari Taman Impian Jaya Ancol, kali ini dari Dunia Fantasi. Ya, ini adalah saudara mertua Hamid Siregar. Ucok, silakan Bu. Persembahan dari Ancol. Ibu Rina, silakan Bu.